Beberapa hari lagi Prabowo Subianto akan segera memimpin Republik Indonesia. Sebuah negara yang tidak kecil, 282,5 juta penduduk. Dan di antara penduduk sebesar ini, usia kerjanya itu ada 214 juta orang. Bayangkan besar sekali bukan? Lalu kemudian ada tenaga kerja 149 juta, hampir 150 juta kurang lebih. Namun sayangnya 40% di antara tenaga kerja kita itu masih berpendidikan SD. Lalu 18% pendidikan SMP, 19% pendidikan SLTA. Tidak mudah. Oleh karena itulah maka pemerintah berpikir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya kira ini adalah pendekatan yang baik. Kita harus mulai berpikir bahwa SDM ini tidak cukup dari jumlah, tapi juga harus berkualitas. Tidak mengherankan sekarang sudah mulai dipikirkan bahwa anggaran belanja tahun depan harus ditingkatkan. Tidak tanggung-tanggung akan meningkat sekitar 8,7% menjadi 3.613 triliun rupiah. Nah, kalau sudah meningkat 8,7% itu, maka pasti ada cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagian orang berpikirnya pajak, tapi saya pikir pasti ada pendapatan negara non pajak itu yang juga akan ditingkatkan. Pasti ada cara-cara kreatif. Karena apa? Karena situasinya memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti ini tentu bukan persoalan gampang. Saya baru saja membaca buku The Psychology of Stupidity, disebutkan di situ ternyata uncertainty itu makes you crazy. Ya betul, uncertainty itu bikin kita kerja harus keras, lebih berat, tetapi juga makes you kreatif. Nah, pendapatan meningkat, maka kemudian juga negara akan mencoba meningkatkan cara baru dalam melakukan pinjaman. Kalau dulu pinjaman-pinjaman itu dilakukan luar negeri dengan menggunakan valuta asing pada negara-negara lain. Tapi belakangan ini kita menyaksikan pinjaman dilakukan melalui obligasi. Jadi ada kesempatan bagi masyarakat. Dan saya yakin pasti obligasi akan dikeluarkan lagi oleh pemerintah. Ini juga merupakan satu kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi. Jadi memberikan pinjaman tidak perlu asing, kita juga bisa memberikan pinjaman. Dan pasti kalau kebutuhannya meningkat, yieldnya juga pasti akan lebih meningkat. Oleh karena itulah maka perbincangan di masyarakat adalah soal saham atau obligasi. Ini pasti akan menjadi perbincangan yang ramai. Tapi baiklah, kita bicara dulu tentang uncertainty. Kan setelah anggota DPR dilantik, kita menyaksikan apa yang terjadi. Terdapat serangan dan rudal dari Iran itu telah mendarat di Israel. Hampir menjadi keniscayaan karena sistem pertahanan Israel itu memang sangat berlapis-lapis. Lalu bangsa-bangsa di Timur Tengah itu sudah terbiasa balas-membalas karena mata ganti mata. Tentu saja ini adalah suatu persoalan uncertainty. Ditambah lagi sekarang kita menyaksikan dunia mengalami fragmentasi. Kita ketahui bahwa sekarang komoditas-komoditas penting dunia dikuasai oleh hanya beberapa negara. Maka itu ketika terjadi goncangan di 1-2 negara, terjadilah persoalan supply chain. Lihat apa yang terjadi ketika perang Rusia-Ukraina. Terjadi goncangan harga minyak goreng, harga tepung terigu, kemudian juga pupuk, energi, dan lain sebagainya. Jadi dunia di masa depan itu memang dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi Indonesia pun tidak lepas dari ancaman-ancaman seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi investasi menjadi penting, kreativitas menjadi penting, dan berpikir dengan cara-cara baru. Baiklah, mari kita lihat dulu bagaimana negara sekarang menyediakan anggaran belanja yang akan meningkat 8,7% tahun depan. Tadi saya sebutkan bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk turut berkontribusi. Karena negara tidak perlu lagi berutang pada pihak di luar negeri dan berakibat risiko valuta asing. Tapi cukup di dalam negeri. Nah di dalam negeri kita bisa menjadi investor dan kita bisa menikmati yield. Karena perbankan dalam situasi seperti sekarang bunga juga tidak bisa Anda andalkan seperti sebelumnya. Kalau dulu kita taruh uang di bank kita bisa dapat 15%, 18%. Jadi itulah sumber bagaimana masyarakat mendapatkan keuntungan dengan menyimpan di dunia perbankan. Lalu ketika bunganya turun masyarakat beralih ke saham. Dan sekarang ketika kemudian negara harus meminjam, masyarakat juga mulai berpikir tentang obligasi. Dan obligasi ini adalah obligasi yang fixed rate. Nah, obligasi juga ada 2 macam. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau situasinya uncertain, biasanya masyarakat memilihnya adalah yang jangka pendek, 2 tahun. Salah satunya saya lihat misalnya ada di Bibit dan Stockbit.
Kenapa saya sebutkan ini? Karena ini bersifat online. Jadi kita bisa akses 24 jam dalam satu hari. Tidak harus membeli dari bank. Kalau kita pergi ke bank kan kita harus menunggu sampai banknya buka. Jamnya juga tertentu. Mau beli itu ada batas waktunya, mau jual juga ada batas waktunya. Mereka memang lebih efisien. Jadi kita bisa mendapatkan yield yang lebih baik dan juga bisa menjual atau membeli dengan harga. Kalau beli kita bisa dapat yang lebih murah dan bisa dijual setiap saat. Nah, ada obligasi jangka pendek, ada obligasi yang jangka panjang. Sekali lagi, masyarakat biasanya berpikir dalam situasi yang uncertain, mereka berpikir jangka pendek. Misalnya saja di Bibit atau Stockbit saya melihat ada PBS 032. Sampai saat ini yieldnya lebih dari 6%. Lalu kemudian akan jatuh tempo pada bulan Juli 2026. Jadi 2 tahun ini. Pembagian kuponnya dilakukan setiap 6 bulan. Melihat bahwa sekarang masih sekitar 6%, prediksi saya tahun depan karena obligasi yang dikeluarkan juga akan lebih banyak lagi, maka yieldnya bisa sampai 7%. Dan ini tentu saja akan lebih menguntungkan bagi para investor. Jadi kemungkinan tahun depan memang akan naik. Mengapa perbincangan tentang ekonomi ini kita bicaranya obligasi? Tidak lain adalah karena obligasi itu dalam situasi yang uncertain itu dianggapnya sebagai risk-free assets. Jadi bagi Anda yang pernah belajar di sekolah bisnis, ketika Anda belajar finance, Anda diajarkan ada risk-free assets, aset yang bebas risiko. Ya, adalah risiko. Apapun di dunia ini pasti ada risiko. Tapi ini dikenal sebagai aset yang bebas risiko dalam terminologi ilmu keuangan. Itu adalah obligasi. Mengapa demikian? Karena dia dijamin oleh negara, aman karena sepanjang sejarah pemerintah selalu memenuhi kewajibannya dan berhasil melakukan pembayaran. Bahkan saat krisis ekonomi, pemerintah tetap membayar. Dan kemudian returnnya pasti dengan bentuk fixed rate. Setelah jatuh tempo, obligasi ini biasanya bisa dipindahkan ke obligasi fixed yang bersifat jangka panjang, yang yieldnya diprediksi tahun depan 7%. Jadi sebagai kesimpulan, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini, kita akan menghadapi banyak hal-hal baru dan cara-cara baru. Dan sudah pasti obligasi bisa menjadi solusi. Di Bibit dan Stockbit saya membaca ini adalah satu grup, ya, harga bisa lebih murah dibandingkan dengan bank-bank besar di Indonesia. Yieldnya bisa lebih tinggi, harganya bisa lebih rendah pada waktu beli, lalu ketika jual bisa lebih tinggi, spreadnya bisa lebih rendah tanpa biaya tersembunyi. Dan sekali lagi bisa dibeli setiap saat tanpa ada hari tutup, lalu kemudian dengan nama nasabah pribadi. Stay relevant.